وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan wal ikhtilatu binasina fi jum'ihin wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila. Hadza liman bil 'urfi yaqdiru ya'mur wa 'anil manakiri qad naha mutahammila. Sabran 'ala kullil adha la yaghlibu fi dhannihi 'isyanuhu bimahafila. Sudah kita jelaskan, bercampur dengan manusia pada salatul Jum'ah, salat jamaah, atau yang seumpamanya adalah suatu perkara yang utama. Dan orang inilah bagi orang yang mampu untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah pada suatu perkara-perkara yang mungkar, dalam keadaan menanggung beban dan bersabar atas setiap gangguan. Tidak kuat dalam dugaannya akan bertambahnya maksiat di tempat-tempat berhimpunnya orang-orang. Ini sudah kita jelaskan. Selanjutnya adalah lakin yaqulu al-ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu zazzamani mufaddala idh nadirun haqqan khuluwu mahafil min haubatin fanzur li nafsik aqila. Artinya, tetapi berkata sebagian para tokoh dan para ulama mutaakhirin, masih berkaitan tentang uzlah, yang mana beruzlah pada zaman ini lebih diutamakan karena sungguh jarang sekali tempat-tempat ini supaya terhindar dari dosa. Maka perhatikanlah untuk dirimu dalam keadaan berpikir. Maksud yang diucapkan oleh beliau apa? Manakala beliau menyebutkan bercampurnya dan bergaulnya pada pertemuan sebelumnya untuk salatul Jum'ah, untuk salatul jamaah, itu diutamakan bagi orang yang beruzlah dengan beberapa ketentuan yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Maka beliau pun menyusul perkataan beliau, sesungguhnya sebagian ulama ya
yaitu ulama mutaakhirin, ulama pada zaman ini. Sesungguhnya pada zaman ini kata mereka lebih baik dan lebih diutamakan untuk kita uzlah secara mutlak. Walaupun pada tempat-tempat yang berhimpun daripada kebaikan. Karena kenapa? Jarang sekali pada zaman ini ya mampu untuk mengunjungi daripada tempat-tempat kebaikan, akan tetapi akan semakin banyak tempat-tempat yang menuju kepada dosa dan maksiat. Maka pendapat dari para ulama yang berpendapat seperti ini, diantaranya Syekh Syamsuddin Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata pendapat yang dipilih pada zaman kita ini adalah lebih mengutamakan uzlah, karena jarang sekali ya tempat-tempat dari maksiat, tempat yang sepi dari maksiat itu jarang ya. Seperti dikatakan oleh Syekh Najmuddin Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, maka beliau sholat pada beberapa lama di Gunung Abi Qubais. Beliau sholat mengikuti imam dalam keadaan bertaklid kepada sebagian mazhab. Dan dalam cerita dan hikayah para masyayikh tentang hal itu sangat panjang. Maka kesimpulannya apa? Para masyayikh, yaitu guru-guru yang dijadikan ikutan, yang dijadikan panutan, mereka selalu berkata, barang siapa yang mendapatkan, yang mengetahui kiblat pada satu tempat ada pada sesuatu yang khusus, maka hendaklah dia melaziminya. Jadi artinya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang dilakukan oleh Syekh Najmuddin Al-Asbahani ya tidak dilakukan oleh kita dalam pada maqam kedudukannya dan keilmuannya yang begitu luar biasa. Akan tetapi kita bisa mengambil pada pelajaran bahwasanya memang kalau di dalam ucapan beliau itu saja, di mana tempat tidak sepi kepada maksiat, apalagi pada zaman kita ini. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan sesuatu maksiat. Mata kita memandang pada tempat yang haram, lidah kita yang terkadang berdusta atau mungkin ghibah dan sebagainya, langkah kaki kita mungkin menuju kepada tempat yang tidak diridhai oleh Allah, tangan kita, pikiran kita yang mungkin kotor, bukan pikiran mengingat Allah ya, itu masuk bagian-bagian daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan kullul ma'asi karya wa kaghibatin au nahwi dzalik biikhtilatika hussila. Artinya apa? Semua maksiat. Riya itu maksiat bukan? Maksiat. Ghibah itu maksiat bukan? Maksiat. Atau seumpamanya, au nahwi dzalik kata beliau. Seumpamanya yang serupa dengannya. Dengan sebab bercampur dan bergaulnya engkau semua itu akan dihasilkan. Ya. Bergaulnya itu. Kita akan menimbulkan riya di dalam setiap amalan kita kalau andaikan banyaknya suatu pergaulan, kemudian mereka dalam pergaulan merasa atau mengetahui dalam kemuliaan kita sendiri. Ya.
Jadi setiap maksiat, mau itu riya, mau itu ghibah, yang masuk pada bagian daripada maksiat yang seumpamanya atau yang sama sepertinya dengan sebab bercampurnya atau bergaulnya engkau dengan manusia. Ya. Riya itu disebabkan karena pergaulan. Ghibah itu karena pergaulan. Ya. Jadi apabila tercampur dan bergaulnya itu menjadi sebab, maka kita akan terjatuh kepada maksiat-maksiat. Ya, dan pada saat itu beruzlah lebih utama, dan ini secara atau pandangan di dalam kebiasaannya. Maka dia tidak bertentangan dengan rincian yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada dalam satu syair dikatakan begini, liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadayani min qila wa qal fa aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhil ilmi au islahi halin. Dalam syair dikatakan begini, bertemunya manusia dengan manusia tidak memberikan faedah sedikit pun selain pembicaraan yang tidak berguna. Maka sedikitkanlah olehmu dari bertemu dengan manusia, kecuali karena mengambil ilmu atau memperbaiki daripada keadaan. Ya. Jadi di situ kita kalau berkumpul dengan orang-orang alim, kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, ya, pasti ada celah untuk mereka itu mengeluarkan ilmu. Pasti ada celah. Kalau kita kumpul dengan orang bisnis, pasti ada celah bagi dia untuk ngomong bisnis. Kalau kita berkumpul dengan orang yang senang berdusta, pasti ada celah bagi dia untuk meletakkan pada kedustaannya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang mereka duniawi, pasti ada dunia yang akan masuk ke dalamnya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang ukhrawi, yang mereka berpikir dengan akhirat, pasti ada perkara akhirat yang akan masuk pada perkumpulan itu. Itu pasti. Jadi kalau kita kumpul dengan orang alim, pasti ada masuk. Minimal ketika suatu permasalahan yang ingin kita pecahkan, atau di dalam pembicaraannya keluar ayat Al-Quran atau keluar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ujungnya kita akan menghasilkan demikian, ya, maka inilah di antara bagian-bagian daripada wasiat yang 9 yang telah kita jelaskan satu persatu. Dan alhamdulillah tentang permasalahan uzlah telah kita selesaikan dalam beberapa bulan pertemuan kita yang membahas tentang perkara daripada uzlah ini. Minimal kalau kita tidak bisa uzlah dalam menyendiri, ya, menjauhkan diri daripada manusia, kita uzlahlah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Kita uzlah demikian. Kita punya orang yang di samping kita yang tidak mampu untuk menyelamatkan kita dan tidak mampu untuk membawa kita pada kebaikan, maka kita cari jalan untuk menuju kepada suatu kebaikan. Yaitu diantaranya adalah dengan majelis-majelis ilmu ini, ya, dengan majelis ilmu ini. Dan terkadang manusia itu banyak yang membinasakan mereka itu karena tidak menjaga daripada waktu. Di antara wasiat yang ke-9 itu hifzul waqt, jaga waktu. Jaga waktu itu masuk bagian daripada wasiat-wasiatnya, ya. Karena kita menggunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam penyusun daripada qasidah di dalam kitab ini, manakala menghabiskan waktu itu dalam ketaatan yang diantaranya membangkitkan engkau untuk beruzlah daripada manusia,
atau untuk berlapang diri di dalam ketaatan, itu akan mempermudah atasmu. Maka penyusun qasidah itu menyebut sesudah pembahasan daripada uzlah. Ya. Kita ini kan berjalan para jamaah dengan waktu. Jalan hidup kita ini ditentukan dengan waktu. Ya. Coba antum bayangkan kalau andai kata memang dalam kehidupan ini kita tidak memiliki waktu, tidak memiliki jam saja bingung, tidak punya jam aja bingung, ya, tidak punya kalender bingung, ya, saya bingung, saking tidak punya kalender, subhanallah, asal orang manggil, contoh misalnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat orang manggil, ya, dan jadwal khutbah Jumat pun sudah penuh, dilaporkan memang. Jadi catat aja, saya tidak tahu Jumat dan tanggal berapa, pokok catat. Sampai pada waktunya salah tanggal. Salah. Kalau jamaah biasa nengok saya tercuguk Al-Karim, apati salah tanggal. Ya. Subhanallah. Baru waktu, ya, baru kalender saja, tanggal saja. Bagaimana lagi dengan waktu yang dihilangkan? Seandainya manusia ini dengan tanpa waktu, maka bagaimana dengan keadaan mereka? Sampai dikatakan oleh pepatah Arab itu, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu diibaratkan pedang. Andai kata kita tidak mampu untuk memotong waktu itu, maka waktu itu yang akan memotong kita. Jika dalam pepatah Arab itu dikatakan al-waqtu athmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau istilah orang barat itu kan nyebutnya time is money. Disebutnya waktu itu adalah uang. Ya, kesibukan mereka dunia. Kalau kita janganlah. Kalau antum menyebut time is money, emang every setiap hari antum cari money itu harus. Enggak. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Artinya apa yang kita miliki dari emas itu belum tentu bisa untuk membeli waktu, tapi waktu bisa untuk membelikan emas itu. Ya. Di sini yang harus kita waspada tentang waktu, ya. Maka beliau melanjutkan wasrib ila ta'ati waqtaka kullahu la tatrukanna waqtan sudan mutasahila. Artinya wasrib ila ta'at waqtaka kullah, arahkanlah seluruh waktumu itu kepada ketaatan. La tatrukanna waqtan sudan mutasahila. Jangan engkau biarkan waktu itu berlalu tanpa dipergunakan dalam keadaan engkau tidak memberikan perhatian terhadapnya. Ya. Artinya apa? Wajib atas kita semuanya untuk arahkan waktu keseluruhannya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu kan enggak harus sholat. Kalau kita bicara tentang waktu itu habiskan untuk ketaatan dalam sholat, seakan kebaikan itu hanya sholat saja, sunnah maksudnya. Ya, arahkan waktumu itu kepada suatu ketaatan. Baca Quran juga ketaatan. Arahkan waktumu itu di dalam ketaatan. Sedekah juga ketaatan. Arahkan waktumu itu di dalam ketaatan, memikirkan atau memberikan dalam suatu jalan bagi manusia lain di dalam kebaikan juga bagian daripada ketaatan. Jadi kalau kita maknakan secara luas, begitu banyak makna yang mampu menyampaikan kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Taat itu banyak. Bayangkan dalam hadis itu la taghdab falakal jannah, jangan marah maka ente masuk surga. Dah. Pendeknya hadis Rasulullah itu. Jangan marah engkau masuk surga. Jangan marah ya bisa masukkan surga.
Ya, berarti kalau kita sabar bagian ketaatan bukan? Ketaatan. Gitu. Apalagi beri orang makan bisa masuk surga. Beri orang makan. Berarti otomatis kalau lawannya bisa masuk neraka. Kalau beri orang makan itu baik, berarti orang pelit itu neraka. Kalau beri orang makan itu masuk surga, pelit sebaliknya lawannya. Jadi bentuk di dalam ketaatan, waqra'us salam, mengucapkan salam. Di mana ketemu? Assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan kita rubah. Ini ahlan, ahlan. Mana pernah Rasulullah ngajaran gitu? Tiap ketemu ahlan, ahlan dulu. Salam ya belum? Biasa dah mi? Ya kan? Kalau ketemu itu yang pertama assalamualaikum. Dah. Antum mau ahlan setelah itu silakan. Ini ahlan, belum enggak? Salam ahlan dulu. Antum cari 7 keliling hadis pun tidak ketemu. Ya kan? Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah salam. Setelah itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Antum mau lengkap assalamualaikum warahmatullah, silakan. Mau lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Cuma biasa penceramah yang gini nih. Ya. Singkatnya udah assalamualaikum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jangan ahlan. Ya. Asal ketemu ahlan. Salam loh. Ketemu di tepi jalan, assalamualaikum. Ya, taat, ketaatan, bagian ketaatan bukan? Bagian ketaatan. Apapun sesuatu yang kita lakukan, walaupun itu hal kecil, kalau itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, maka dia masuk bagian ketaatan. Contoh, memegang minum dengan tangan kanan. Rasulullah melakukan dalam hal ini. Ketaatan apa enggak? Ketaatan. Masuk bagiannya. Itu. Antum minum dalam keadaan duduk. Bagian ketaatan bukan? Ketaatan. Jadi jangan kita sempit dalam memahami ketaatan. Jangan kita sempit. Asal lihat orang yang sholat terus sampai 1000, 2000 rakaat mutlak misalnya. Oh, ini orang yang taat. Tapi ada orang yang berusaha, dia tidak meninggalkan kewajiban, dia melakukan sunnah sesuai dengan rawatibnya saja, akan tetapi dia melakukan sunnah-sunnah di luar itu. Ya, dia duduk. Saya pernah ketemu orang, subhanallah, dia berusaha untuk melakukan sunnahnya Rasulullah satu saja. Saya ketemu itu. Apa? Ketika ngomong tidak pernah berpaling. Selalu menghadap orang itu. Saya mencoba itu pun sulit. Misal nih, Pak Haji Saleh manggil saya. Oh iya Pak Haji. Ini. Rasulullah tidak pernah begitu. Kan sulit ini. Ketika Pak Haji Soleh memanggil saya harus menghadap beliau begini. Oh iya Pak Haji. Itu Rasulullah. Ini orang ketika saya ngomong, saya panggil, ya, sedang ngomong sama orang, saya bilang, Pak, noleh dulu dia begini, ngadapnya saya. Udah ngomong-ngomong gini, orang sebelah, Pak, berbalik lagi begini. Dalam hati saya begini, cukup bah, gini, selesai. Lalu setelah itu saya tanya, Pak, kenapa Bapak melakukan ini? Dia bilang, saya ini belum banyak membaca buku tentang Rasulullah. Dan saya baru membaca ketertarikan bagaimana Rasulullah itu mengomong berbicara dengan sahabat. Inilah yang lagi saya usahakan, satu contoh sunnahnya Rasulullah. Kalau saya udah berhasil ini, baru saya akan melangkah kepada yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi kalau dia membaca itu hadis, kalau dia membaca kehidupan Rasulullah misalnya itu,
Satu itu. Dia tidak akan berpindah kepada bacaan yang lainnya sebelum dia melakukan hal yang satu ini dulu. Belum berhasil 1 bulan, dia lanjut pada bulan kedua. Belum berhasil pada bulan kedua, dia lanjut bulan ketiga. Sudah dia berhasil di dalam bab ini, baru dia pindah lagi pada akhlaknya Rasulullah yang lainnya. Masya Allah. Ini kan luar biasa ini. Artinya semua yang dilakukannya itu adalah ketaatan, walaupun sedikit demi sedikit. Bukankah itu bentuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka inilah ya, wajib atas kita ya untuk mengarahkan waktu keseluruhannya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan engkau tinggalkan pembicaraan yang berlebihan, perkara yang tidak berfaedah untukmu, subhanallah. Ya. Dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah. Dari baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ya. Maka di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara kebagusan Islam seorang yang telah saya sebutkan tadi adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah untuknya. Ya. Jadi apabila kita melihat, misalnya kita lihat diri kita, kita suka mengetahui daripada pembicaraan orang. Kita suka untuk bertemu dengan orang tanpa satu hajat atau tanpa hal darurat. Ketahuilah, terkadang itu suatu perkarahan yang berlebihan yang diarahkan kepada kita semuanya dengan kekosongan daripada waktu. Ya. Lain dengan perkumpulan membawa manfaat. Contoh, ada jamaah membicarakan tentang apa? Musyawarah di dalam sesuatu yang mampu untuk menjadi perkembangan masjid. Dia musyawarahnya tidak di masjid. Dia musyawarahnya mungkin kepada tempat yang lebih tenang, dia pergi ke rumah, dikumpul di rumah, yang bicarakannya adalah masjid, masuk dalam hal ketaatan. Ya. Jadi bukan berbicara tentang tempatnya, tapi waktu yang ada di dalam pemikirannya adalah yang berhubungan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melazimi ibadah, maka kita akan merasakan kelezatan dalam munajat. Ya. Kita akan merasakan tentram, kita akan merasakan tenang dengan kitab Allah. Tenang. Kalau andai kata kita belum merasakan ketenangan di saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum merasakan bagaimana kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang tidak bisa untuk kita belajar dengan ramai, kita harus melatih memang dengan kesendirian. Di saat tidak ada manusia, pada saat itu antum membaca Al-Quran. Misalnya, antum baca Quran. Baca Quran dengan keindahan suara antum. Paling bagus ya suara antum ketika manusia tidak ada. Ketika manusia tidak ada, antum baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Kira-kira di saat membaca Al-Quran ini, lezat dalam kenikmatan Quran itu ada apa tidak? Gitu. Oleh sebab itu Rasulullah perintahkan dengan suara yang begitu bagus.
Ya. Jangan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Zauk rasa itu tidak muncul. Tapi begitu antum mempraktekkan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Man lam yatakhanna bil Quran falaysa minni. Artinya dia membaguskan suaranya dengan membaca daripada Al-Quran, kemudian diikuti dengan bacaan Al-Quran itu dengan ilmu yang dia pelajari daripada ilmu tajwid, apalagi dia memahami apa makna yang dia baca di dalam Al-Quran itu, ya. Setelah itu dia pun mampu untuk menangis di dalam kesendirian di saat tidak ada satupun manusia menyaksikannya. Ketika mereka membaca Al-Quran, saat itu dia merasakan tentram dan tenang dengan Al-Quran itu. Coba aja di rumah, ya. Jangan tangisan yang membuat kesusahan. Orang susah itu nangis itu gampang, tapi tangisan kebahagiaan ketika antum berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa tidak? Gitu. Kalau susah biasa. Ini tanggal 1, tanggal 4, tanggal 3. Wah, ini awal bulan ini. Utang banyak, duit belum ada. Kalau baca Quran dalam nangis itu biasa. Karena yang dipikirkan apa? Ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah, biar bisa bayar hutang ya Allah. Ya Allah, nanti aku masih kena sita ya Allah. Nanti motor saya kena ambil ya Allah. Ya Allah, biasa. Karena nangis dalam susah. Emang orang susah terus kena nangis. Ya gitu. Tapi pernah enggak kita nangis dalam bahagia? Gitu. Coba nangis dalam bahagia. Ketika antum bersama Allah Subhanahu wa taala, antum bahagia, bisa memunculkan nangis antum itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Gitu. Nah, ketika baca Quran, kita dialog dengan Allah. Man arada, ya, sebenarnya guru saya mengatakan begini, ketika engkau membaca Al-Quran, ya, bukankah pada saat itu engkau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Man arada ayyaqra al-Quran, man arada yatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka baca Quran. Kan gitu. Itu. Tapi pada hakikatnya bukan demikian. Pada hakikatnya Allah itu yang rindu untuk berbicara dengan antum. Jadi kalau kita paham pada hakikat ketika membaca Al-Quran, bukan kita itu sedang berbicara dengan Allah, tapi Allah itu lagi ingin berbicara dengan antum. Allah ingin berbicara dengan hamba. Maka si hamba pun mulai membaca Al-Quranul Karim. Kenapa pula pada hakikatnya Allah yang ingin berbicara kepada hamba? Karena kemampuan, kehendak antum bisa membaca Quran itu dari siapa? Allah. Kudrah dan iradah kita bisa membaca Quran itu dari siapa? Allah. Otomatis Allah yang menginginkan untuk berbicara dengan kita. Ya, maka apakah manusia masih menyia-nyiakan waktu ketika Allah itu rindu untuk berbicara dengannya? Jadi ketika mulai rasa untuk kita membaca Quran itu mulai capek, coba gimana kalau antum lagi diajak, jangan presiden lah, tinggi benar, diajak seorang wali kota berbicara. Ana yakin sejam 2 jam ngantuk pun antum tahan itu. Ditahan. Karena ngapa? Dia mau melihatkan orang lain. Oh, ana dengan wali kota ini biasa ngomong sampai 5-6 jam. Ceritakan ke orang. Bangga enggak? Bangga.
Yang ngajak antum untuk ngomong itu adalah seorang wali kota. Bagaimana ketika antum membaca Al-Quran, yang ngajak ngomong itu adalah zat yang menciptakan daripada wali kota itu. Zat yang memberikan kedudukan gubernur itu. Zat yang memberikan daripada presiden itu kedudukannya. Zat yang memberikan kementerian-kementerian daripada kedudukan itu, yang mengajak kita berbicara. Tuh, kalau kita mulai bosan untuk membaca ayat-ayat Allah, coba kita ingat, Allah rindu untuk berbicara kepada hambanya dengan kudrah dan iradahnya. Maka ketika antum menyampaikan kerinduan itu kepada Allah, disitulah dengan tanpa sadar tetesan air mata seorang hamba itu mulai jatuh. Karena memang di antara suatu yang paling afdal ketika membaca Quran, ya nangis. Sampai Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada kita, illam tabki fatabaku. Kalau engkau tidak bisa nangis, pura-pura nangis. Sampai disuruh pura-pura nangis. Artinya apa? Ini kan suatu pelajaran bagi kita, supaya hati kita ini merasakan bagaimana nikmatnya ketika kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jatuh, ya. Jangan begitu kita susah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Orang begitu susah, mana ada orang susah minta amalan, tolong Syekh kasih saya amalan. Saya ngomong, oh ente coba ente baca 4.444 4 kali salawat nariyah. Saya kira tak diamalkan, udah sih, udah baca kata dia. Coba naikkan lagi 44.400, dibacanya. Dalam hati saya tak pernah baca sebanyak itu. Tapi kenapa dibacanya? Karena dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Sekali sekarang sudah senang lagi. Saya tanya, ente baca, saya tidak nanya 44 ribunya, 4.444 itu ente baca benda? Ada lagi dah. Karena udah senang. Kadang kita selalu datangi Allah itu dalam keadaan susah. Tidak pernah mendatangi Allah dalam keadaan senang. Maka jangan heran ketika kita dalam keadaan susah, begitu sulit untuk dibukakan oleh Allah suatu jalan kemudahan, karena kita cuma datang kepada Allah itu di saat susah. Coba di saat antum bahagia itu datang dengan Allah. Antum renungkan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah gitu, ya. Nah, ini yang diajarkan mereka. Maka apabila melihat diri kita, ya, engkau melazimi ibadah, maka engkau akan merasakan kelezatan munajat, dan engkau merasa tentram dan tenang dengan kitab Allah, dan engkau pun akan berpaling dari makhluk dan merasa gelisah dari bersahabat dengan mereka, atau pembicaraan-pembicaraan yang membawa kita kepada suatu yang tidak bermanfaat. Maka wajib bagi kita untuk tidak membiarkan waktu-waktu terabaikan atau berlalu dengan tanpa guna. Karena sesungguhnya jika kita membiarkan waktu-waktu itu, ya, maka kita akan menjadi laksana binatang-binatang yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, ya. Maka dia pun akan habis, ya, kebaikannya pun akan habis, waktunya akan terbawa dengan sia-sia tanpa guna, ya. Maka saat itu kita pun merugi, dengan kerugian yang nyata. Sesungguhnya waktu-waktu itu adalah umur kita. Saya katakan waktu itu adalah umur kita, ya. Saya tanya sekarang, Ami Mukhtar, umurnya berapa? 75. Ya. 75 sekarang. Ya. Waktu Ami masih muda dulu kerja apa?
Yang saya tanyakan apa? Waktu. Tidak bisa saya nanya waktu Ami apa? Tidak bisa dijawab. Pasti waktu dulu umur Ami 50, ujungnya waktu itu umur bukan? Umur. Sekarang antum berjalan, alhamdulillah, mabruk, alfa mabruk, sampai 50 tahun. Yang jadikan antum sampai 50 tahun, tanggal naik, itu apa? Waktu. Maka ulama mengatakan bahwasanya waktu itu adalah umurmu. Ya. Dan umur itulah modal pokok. Yang menjadi modal kehidupan kita ini, modal pokoknya apa? Umur. Ya kan? Yang menjadi modal pokok kita adalah umur. Ya. Maka coba kita lihat, di atasnya lah ada perniagaan, di atas umur itulah, di atas waktu itulah, dan engkau akan mencapai suatu kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas dari nafas-nafas yang Allah berikan kepada kita itu mutiara yang tidak ternilai harganya. Tidak ternilai. Ada dalam Asmaul Husna itu ada nama Allah Al-Muqit. Ada nama Allah Al-Muqit. Selama ini kita mengenal kalau bentuknya nikmat di dalam Asmaul Husna itu selalu Al-Wahhab dan Ar-Razak. Betul enggak? Itu aja kita kenal. Al-Wahhab dan Ar-Razak. Pemberi rezeki. Tapi kita tidak mengenal Al-Muqit. Dan Al-Muqit ini jarang diperhatikan bagi orang yang membaca Asmaul Husna, makna yang ada dalam Al-Muqit ini. Lalu apa makna yang dalam Al-Muqit ini? Allah berikan kepada kita 3. Makanan, minuman, oksigen, itulah Al-Muqit. Kebutuhan primer pada manusia untuk mempertahankan kehidupannya itu karena Allah Al-Muqit. Sehingga kalau antum merasakan dalam diri antum dengan makanan, dengan minuman, dengan oksigen, yaitu udara, nafas, itu bukan pada posisi Ar-Razak, pada posisi Al-Muqit namanya. Ada enggak dalam Asmaul Husna Al-Muqit? Ada. Cuma kita kan kalau udah Asmaul Husna, kalau minta amalan tuh paling tak lain Ar-Razak, ya Razak, ngapa rezeki? Ya Wahab, ngapa rezeki? Padahal kita tidak tahu nikmat yang lebih besar yang kita rasakan di dalam jawarih, anggota tubuh kita ini adalah Al-Muqit. Nama Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Muqit dilengkapi dengan 3 itu. Ya. Makanan, minuman, oksigen. Yaitu udara daripada nafas kita yang diberikan oleh Allah, sehingga kita pun sadar dengan nama Allah Al-Muqit. Ini adalah suatu yang tidak ternilai dengan harganya. Tidak ternilai. Maka apabila kita telah luput, kita tidak akan kembali lagi. Kalau kita sudah luput dari setiap kenikmatan tadi diberikan oleh Allah, makan tidak pernah bersyukur, minum tidak pernah terima kasih dengan Allah, udara kita ini yang bernapas kita setiap hari kita tidak sadar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Muqit tadi, maka sungguh kita sudah terjatuh kepada sesuatu kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah luput dan itu tidak akan kembali lagi. Maka sepatutnya para jamaah kita tidak merasa gembira, melainkan semakin bertambahnya ilmu kita. Ilmu kita semakin bertambah. Atau amal kita, amal soleh. Karena sesungguhnya apa? Keduanya itu adalah teman setia yang akan menemani kita di dalam kubur, di mana ketika kita tidak ada lagi yang menyertai kita. Baik keluarga kita, mana ada lagi, harta kita,
Tidak ada. Anak-anak, sahabat kita tahan ngawankan kita ngumpul sampai subuh pun matanya tak ada berpejam. Terus celik terus. Tapi begitu kita dah kubur, apakah dia siap untuk celik kita? Tidak. Itu hilang semuanya. Yang menemani kita adalah dua hal itu, ya, ilmu dan kemudian amal. Saya selalu ingatkan, kalau kita beramal jangan lupa dengan ilmu, kalau kita berilmu jangan lupa dengan amal, duanya selalu, ya kan? Jangan kita beramal terus tapi tidak punya ilmu, tidak akan rosak, amalannya rosak. Kenapa? Ibaratnya dia mau betulkan pintu rumah, ya, dia mau membetulkan pintu rumah, tapi dia tuh tidak tahu cara bagaimana untuk menyatukan dua pintu itu supaya tidak roboh. Dia cuma tahu pokoknya pasang ensel tokol dah. Sekali begitu orang tu buka pintu, kira-kira roboh tak? Roboh, kerana dia tak faham. Gitu. Dia beramal tapi tidak ada ilmu. Kira-kira rosak dah amalnya? Rosak. Gitu. Maka ilmu dan amal itu akan menjadi puncak di dalam setiap rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali wa tasiru awqatul mubah biniyatin masrufatan fil khairi fashu bila tila. Artinya jadikanlah waktu-waktu mubah dengan sebab niat itu terarah kepada kebaikan, maka tersadarlah engkau tanpa berlaku taksir. Dulu udah saya jelaskan taksir itu apa, ya. Jadi waktu solat sebentar lagi isya, ini memang udah waktunya, gitu. Tapi ini waktu mubah, waktu yang tidak terikat dengan suatu perintah maupun itu hal wajib ataupun suatu hal yang sunnah, ya. Di dalamnya ada suatu sebab kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dalam satu amal saja. Dan amal itu tidak terletak pada lidah, tapi amal itu terletak pada hati. Apa amal itu? Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan keberkahan ta'lim, yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat, yang punya suatu kesulitan akan dibuka oleh Allah dengan kemudahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, berkahi ilmu kita, umur kita, harta kita, anak keturunan kita, dan mudah-mudahan orang tua kita dirahmati oleh Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ya Rahmanad dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.